Selamat malam, selamat datang di Cerita Mata dengan baju baru. Berarti segmen baru. Iya. Sebenarnya nih kita ada banyak video-video yang memang udah kita syuting, cuma kita belum posting karena 1-2 hal. Dan ini kita langsung menyela dengan video yang baru, fresh from the oven. Jadi setelah syuting kita langsung tayangkan. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang akan kita bawa. Ini sebenarnya suatu request ya dari teman-teman yang tidak terlihat oleh mata, bahwa lagi viral nih untuk statementnya. Ada nih namanya Anggi siapa tadi? Anggi Nabila yang kasih statement kalau dia itu disukai oleh Lucifer gitu. Jadi ini ramai banget di YouTube-nya Om Deddy Sumargo. Deddy Sumargo. Maaf Om Denny. Iya. Om Deddy Sumargo. Kita mau ngasih sedikit pemahaman dari kita. Betul. Iya, karena seperti kita juga pernah waktu itu tiba-tiba kita menyela karena lagi ada yang viral juga kan yang terkait makhluk gaib itu hanya sebatas penglihatan khayalan kita yang kayak gitu, yang gumpalan asap ya, yang kita bayanginnya apa dia berbentuk seperti itu. Jadi teman-teman yang kata dia gumpalan asap itu pada protes ke kita. Nah, ini sekarang juga teman-teman yang tidak melihat itu juga mereka juga minta tolong dong diluruskan. Tapi sebelum kita membahas ini kita klarifikasi dulu di awal ya. Jadi satu, kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman kami, rekan kami yang tidak pernah di balik layar, di depan layar, selalu di balik layar, karena memang dia yang memiliki capable sebenarnya dalam berkata seperti ini, cuman dia menginfokan apa yang tidak bisa kita tahu, dia menginfokan ke kita dan kita menginfokan ke kalian sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Oke, jadi dari pemahaman aku dulu, nanti kamu ntar coba tambahin dengan pemahaman dari teman yang di belakang layar kita ini ya. Jadi aku sering lihat di TikTok ya Mbak Anggi ini. Nah, pertama kali aku lihat dia bilang kan dia disukai sama Lucifer ini. Iya. Nah, cuman yang aku bingungin adalah satu, walaupun memang aku tidak tahu terkait dengan iblis ini ya, karena sejauh ini aku belum pernah melihat iblis secara kacamataku gitu. Aku cuma bisa lihatnya jin atau setan gitu ya. Jadi menurut pemahaman aku, karena aku bertemu dengan beberapa orang yang memang sudah biasa dan pernah bertemu dengan iblis, biasanya auranya itu beda gitu. Jadi auranya itu tuh lebih kayak beda aja kalau aku lihat itu. Jadi kayak kalau kita lihat manusia tuh kan, oh iya nih orang ceria, orang oh ini orangnya pemalu atau apa. Nah, kalau orang yang disukai itu tuh auranya tuh kelihatannya beda gitu. Nah, aku tidak melihat itu dari si Mbak Anggi ya. Satu. Terus yang kedua, ketika aku melihat Mbak Anggi itu aku tidak melihat sesuatu hal yang spesial gitu, yang menurut aku itu untuk sesuatu yang disukai oleh sesuatu yang besar, dia nggak spesial gitu loh gitu. Jadi aku tidak melihat apapun di situ gitu kan. Jadi menurut aku mungkin dia salah mengimplementasikan, maaf ya gitu, sesuai dengan apa yang aku lihat gitu. Cuman yang satu pertanyaan besar di aku adalah kenapa dia bisa menstatement bahwa dia disukai oleh Lucifer, suatu entitas yang besar itu ya, sedangkan dia itu beda agama dengan istilah Lucifer ini gitu. Apakah dari omongan orang kah atau dari manakah gitu kan, kenapa dia bisa memberikan label seperti itu satu gitu kan. Terus yang kedua, aku pun juga mencari tahu Lucifer itu sebenarnya ada nggak sih di kitab suci gitu ya, karena kan memang Lucifer itu kan memang bahasa yang sangat nama yang sangat sering kita lihat di film-film ya, universal. Setiap film apapun terkait dengan iblis pasti dibilang Lucifer gitu kan, antikris gitu ya. Di dalam kitab suci
aku tidak menemukan kata Lucifer itu. Cuman ada kayak pengandaian sebuah istilah yang mereka anggap bahwa itu adalah Lucifer gitu. Sedangkan Lucifer itu kan bahasa dari Ibrani gitu kan. Jadi kalau di kitab sucinya kan kitab suci kita itu kan memang berdasarkan dari Ibrani ini ya gitu. Cuman kan memang ada kayak penyesuaian dengan kehidupan saat ini gitu. Jadi memang kata-kata Lucifer itu sudah tidak ada di dalam kitab suci yang kita pegang saat ini gitu ya. Mungkin kalau yang di kitab suci yang di dalam Ibrani mungkin ada gitu ya. Tapi untuk yang kita pegang saat ini tidak ada dengan kata Lucifer ini gitu. Nah, jadi pertanyaan pertama itu adalah kenapa auranya dia itu tidak seperti seseorang yang disukai dengan entitas besar ini. Yang kedua, kenapa dia mempercayai sesuatu hal yang yang bukan dari sesuai agamanya dia gitu. Nah, terkait dengan aura gitu. Jadi kebetulan itu salah satu rekan kita yang di balik layar itu memang pernah mempunyai pengalaman yang disenangi oleh iblis ini gitu ya. Entitas ini gitu ya. Kita tidak bisa sebut nama iblisnya. Betul. Yang jelas bukan Lucifer, tidak ada nama Lucifer gitu ya. Dan dia memberitahukan apa yang terjadi sama dia gitu. Jadi aku adalah saksi mata ketika dia berubah seperti itu gitu ya. Terus yang ketiga, gini, kalau dari pemahaman aku itu kan gini, aku tuh memang tidak pernah bertemu dengan yang namanya iblis, tapi aku sering bertemu dengan yang jin atau yang lainnya. Aku pernah dapat kasus seseorang yang disukai dengan jin dan yang lain-lainnya itu. Ketika kamu disukai dengan mereka, kan dia jadi susah jodoh ya. Ketika aku pernah bertemu itu kan aku sampai pusing kepala aku gitu ya, sampai kayak bertemu dengan dia gitu ya. Ngobrol juga itu, dan dia juga mengakui bahwa entah kenapa dia tuh tidak bisa dekat dengan seseorang yang maksudnya dia kalau udah mulai ada rasa atau ada suka itu pasti akan ngejauh atau gagal aja gitu. Dia laki-laki kan, jadi pokoknya semua cewek-cewek yang deket sama dia itu nggak bisa gitu. Dan memang kasusnya ketika aku coba telusuri dengan cerita sama dia, coba ditilik-tilik, karena menurut aku kan ada yang sangat aneh gitu sama dia gitu ya. Ternyata ketahuan lah gitu kan, dia disukai dengan jin dan yang lainnya itu. Betul. Sesuatu yang entitas kecil aja orang pada menjauh, apalagi yang besar ya. Betul. Kenapa dia bisa memiliki seorang suami? Nah itu ketawanya iya kan, karena gini, sesuatu yang entitasnya kecil saja kalian bisa cari tahu. Mungkin banyak teman-teman kalian suka ngomong susah jodoh karena disukai dengan makhluk halus gitu ya. Makhluk halusnya itu kan adalah yang ibaratnya jin dan yang lainnya aja susah jodoh, masa yang disukai dengan entitas besar bisa dapat suami gitu ya. Karena kan namanya ketika menyukai ibaratnya kan mengingini. Betul. Mau berbagi, ingin memiliki. Apakah mau berbagi? Ya gitu. Belum tentu. Ya gitu. Jadi ibaratnya ketika kamu suka sama laki-laki mengingini mau berbagi. Oh tentu tidak. Ya. Jangan madu saya. Ya, konotasinya beda ya saya. Nah jadi masa bisa memiliki suami gitu kan. Bahkan maksud aku gini loh, ketika suami istri kan pasti pada berhubungan suami istri kan. Apakah bisa? Ya kan, badannya dia disentuh oleh orang lain gitu kan. Sedangkan rekan kita aja yang di belakang layar, badan dia kan tidak sembarangan bisa disentuh sama orang kalau dia tidak mengizinkan. Gitu kan. Apalagi mbak yang disukai dengan entitas besar ini gitu. Itu yang kita jadi pertanyaan ya. Betul. Karena ya itu yang kecil aja susah, apalagi yang besar gitu kan. Bahkan kalau menurut pemahaman aku seharusnya malahan si suaminya malah tidak bisa kuat sama dia, karena kalau misalnya ada entitas besar ini kan dia pasti nggak tahan untuk dekat dengan si mbak ini. Iya gitu. Jadi itu ya jadi pertanyaan besar aku sih gitu. Dan kalau misalnya terkait dengan serangan-serangan yang mungkin aku lihat dari cuplikan-cuplikan di TikToknya ya, kayak serangan-serangannya itu serangan-serangan yang pernah dialamin oleh
aku dan teman-teman aku. Serangan-serangan dari makhluk halus iya, tapi makhluk halus bukan serangan dari Lucifer ini gitu, iblis ini gitu. Entitas lain dong ya. Entitas lain gitu. Ya mungkin ada yang tidak suka dengan mbak ini gitu kan. Terus juga ada yang mungkin memang salah atau apa gitu kan, kayak misalnya kayak tali pocong lah, ataupun misalnya ular lah gitu. Temanku ada kok yang tiba-tiba muncul ular gede gitu kan, tapi bukan terkait dengan hal-hal yang dari sana gitu loh. Maksudnya itu kan hal-hal yang memang dari makhluk yang lain gitu. Mungkin karena dia mendapatkan kayak penglihatan ataupun kiriman-kiriman gitu tuh, mungkin dia nanya sama orang kali ya, minta anggapan sama orang, ini kalau gue begini-begini nih gimana sih. Nah dia menganggap omongan orang itu kayak suatu hal yang ini gitu. Gitu. Jadi dia salah mengambil kesimpulan gitu, mengimplementasikan apa yang dialami. Betul, malahan dia jadi kayak nganggap dirinya, oh iya lu begini ya, begini. Masa lalu lu seperti ini, mungkin ada di masa lalu dia, cuman di dalam dirinya kayak wah ternyata gue begini ya gitu. Jadi kayak salah sebenarnya mungkin dia benar mengalami hal seperti itu, tapi untuk bahwa itu adalah entitas besar ini mungkin salah gitu kan. Misalnya kayak dia bilang dia bermimpi bertemu dengan lelaki ganteng. Teman aku yang disukai dengan entitas yang kecil ini, yang sampai dia susah dapat jodoh, dia didatangin dengan perempuan cantik. Di mananya? Dalam mimpinya. Perempuan cantik, bahkan sorry kata dia berhubungan seksual dengan perempuan cantik ini, yang ternyata adalah jin. Dan dia mengakui hal itu ketika pada saat ada yang melihat dia ngomong, kamu ngapain berbuat sama jin gitu loh. Maksudnya ketika dia bilang dia bertemu dengan wanita lelaki ganteng gitu, bukan karena itu lelaki ganteng itu adalah si Lucifer itu gitu loh. Yang ini juga ketemu perempuan cantik, tapi dia bukan iblis gitu kan. Betul. Tapi jin gitu. Jadi ya itu aja sih. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Kalau aku yang kurang masuk di akal aku ya sebagai orang awam ya, maksudnya kan dia ada ngomong kayak aku nggak bisa harus punya anak nih supaya bisa lepas dari ikatan pengantinan dan disukai sama si iblis gitu, Lucifer ini. Cuman maksudku gini, statement dari mana omongan-omongan dia itu semua gitu loh. Aku berpikir siapakah dia tahu hal itu tuh dari mana dan siapa gitu loh. Apakah itu membenarkan gitu loh. Maksudnya kok bisa dia ngomong kayak gitu loh. Aku sebagai orang awam tuh berpikir apakah ada ya yang kayak gitu ya gitu loh, punya anak dulu baru bisa lepas gitu, dari mana itu gitu. Dan buat kita yang juga memiliki agama kan sebenarnya iblis dan manusia itu kan adalah sesuatu hal yang berbeda ya. Iya, beda. Unsurnya beda gitu ya. Zat-zatnya juga beda gitu kan. Jadi tidak akan bisa sama betul gitu. Tidak akan mungkin menikah gitu. Betul, nggak akan bisa. Menyukai ya kayak kasih teman kita, tapi menikah juga enggak gitu. Apalagi kan manusia itu kan memang sesuatu hal yang diciptakan Tuhan paling mulia gitu ya. Kita punya dunianya kita sendiri gitu loh. Dimana ya manusia ya pasti akan menikahinya dengan manusia juga gitu. Menurut pemahaman kita ya. Pemahaman kita ya. Jadi ya kita hanya mau meluruskan apa yang disampaikan di luar. Kalau misalnya semua orang pada protes, ya kita hanya menyampaikan saja menurut cerita dan mata kita gitu. Betul ya, menurut cerita dan mata kita. Kalau dari mata aku memang yaitu serangan dari yang lain, dan dibenarkan dengan teman-teman kita yang memang sudah berpengalaman sendiri dengan yang bersinggungan dengan iblis ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak suka, ya maaf, kita hanya menyampaikan karena kita di sini tidak mau bohong-bohong juga gitu, dan kita hanya memberikan informasi sesuai dengan pemahaman kita. Kalau misalnya kalian merasa bahwa kita tidak sesuai dengan apa yang ada di luar, ya terserah, itu di pilihan kalian. Kita hanya menyampaikan apa yang sebenarnya dan yang kita tahu dan kita alami. Ya. Yang di belakang kamera apa ada
Tambahan lagi. Oke, kita sudah mendapatkan penambahan baru dari yang di belakang layar, tapi kita cut karena dia tidak mau muncul dan belum boleh muncul. Betul. Makanya naikin subscriber kita biar dia muncul. Iya. Ini mah pakai topeng lah sama suara Cipemang. Betul. Iya. Penasaran kan? Makanya naikin, ya kan? Kita mah aja gondok. Jadi menurut dia yang di belakang layar itu, dia minta ditambahkan bahwa seseorang bisa menikahi jin tapi tidak bisa menikahi iblis. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman mata pernah baca cerita rakyat Candi Borobudur, itu Candi Prambanan, itu kan terutama Candi Prambanan itu kan memang ada jin-jin yang membangun bantu ya. Bantuin. Nah, itu kan dulu jin dan manusia itu hidup berdampingan. Kalau di zaman dulu menurut teman kita yang di belakang layar itu, kita bisa melihat jin itu seperti aku melihat kamu, Dang. Betul. Gitu. Tapi karena atas izin Tuhan akhirnya dipisah lah. Cuman kan karena dulu pernah hidup berdampingan jadi bisa gitu untuk menyukai dan menikahi jin gitu ya. Karena kayak kasus teman aku ini kan dia disukai dan dia berhubungan dengan jin ini gitu kan. Walaupun dalam mimpi. Nah, kalau sama iblis dari awal kan dia sudah berbeda. Tuhan menciptakan kita apa, iblis apa, gitu kan. Jadi tidak akan bisa menyatu, gitu. Jadi tidak akan mungkin iblis itu bisa menikahi oleh manusia, menikah dengan manusia. Apalagi kan menurut pemahaman teman saya yang pernah disukai sama iblis, dia akan berubah aura dia, kepribadian dia, dimana akan sesuai dengan yang disukai gitu. Jadi kayak kalau misalnya memang nanti dia menikah atau apa gitu, berarti kan si Mbak Anggi ini akan bersifat seperti lelaki gitu kan, badan seperti lelaki gitu. Itu yang perlu kita tekankan. Oke. Aku sudah lapar. Padahal cuma bahas satu konten doang lapar. Oke lah, kita jangan berlama-lama karena ini sudah jam 12 malam. Betul. Ya kan, besok kerja. Iya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah share karena biar tidak implementasi lagi ya, misleading informasi, karena tidak sedangkal itu terkait dengan pengantin iblis itu. Betul kan. Dan kalau dunia yang kayak begitu ya, itu kan beda dunia ya sama kita ya, maksudnya jangan sembarangan gitu loh ya, untuk berbicara gitu, karena kan bahaya sebenarnya gitu. Ini aja kita mungkin kalau misalkan lihat videonya kita ada kayak cut itu kan karena kita pun juga takut salah ngomong ya. Iya, kita hati-hati banget tuh untuk nyampein ke kalian. Betul, gitu. Karena salah ngomong bisa salah informasi, salah implementasi, salah makna, panjang gitu. Sedangkan berujung nyawa kita. Udah mau ngomong berujung nyawa kita, agak bahaya juga ngomong di sini gitu kan. Jadi mohon maklum karena kita juga kadarnya cuma sampai segini, jadi kita juga butuh bantuan dari yang di belakang gitu. Apalagi kamu malah nggak bisa lihat sama sekali gitu ya. Aku aja yang bisa lihat aja cuma punya kadar segini gitu. Jadi makanya kita ada disclaimer dulu di awal gitu. Jadi jangan di-cut video kami, tolong. Untuk dimasukin kemana jangan di-cut karena harus melihat dari secara keseluruhan gitu. Oke, sampai jumpa di konten yang sudah kita syuting sebelumnya. Bye-bye.